Halo, para ilmuwan cilik, kembali lagi bersama saya, ilmuwan favorit kalian. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah petualangan luar biasa yang terjadi setiap detik di sekitar kita. Bahkan saat ini juga. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana datangnya hujan atau kemana perginya air genangan setelah hujan reda? Jawabannya ada dalam sebuah proses ajaib yang disebut siklus air. Mari kita selami bersama misteri perjalanan air di planet kita. Bayangkan air di lautan luas, danau, dan sungai yang disinari oleh matahari. Panas matahari membuat air berubah menjadi uap, seperti saat ibu memasak air di dapur. Proses ini disebut evaporasi. Uap air yang ringan ini kemudian akan naik tinggi ke langit. Semakin tinggi, udara menjadi semakin dingin. Uap air yang tadinya hangat akan mendingin dan berkumpul, berubah kembali menjadi titik-titik air kecil. Proses ini namanya kondensasi. Kumpulan jutaan titik air inilah yang kita lihat sebagai awan di langit. Ketika awan sudah terlalu penuh dan berat dengan titik-titik air, ia tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya, air pun jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Jika di tempat yang sangat dingin, bisa juga turun sebagai salju. Proses jatuhnya air dari awan ini kita kenal sebagai presipitasi. Jadi, saat kalian kehujanan, ingatlah bahwa kalian sedang merasakan bagian penting dari siklus air. Lalu, apa yang terjadi pada air hujan setelah sampai di tanah? Sebagian akan meresap ke dalam tanah, proses yang disebut infiltrasi. Air ini menjadi air tanah yang sangat penting bagi kita dan tumbuhan. Sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah, masuk ke parit, sungai, lalu kembali lagi ke danau atau laut. Jangan lupakan juga peran para tumbuhan. Mereka menyerap air melalui akar dan melepaskan uap air melalui daunnya, proses yang disebut transpirasi. Jadi, begitulah siklusnya berputar terus-menerus dari laut ke langit, turun sebagai hujan, lalu kembali lagi ke laut. Air yang kita minum hari ini bisa jadi adalah air yang sama dengan yang diminum oleh dinosaurus jutaan tahun lalu. Keren kan? Karena siklus ini sangat penting, kita harus menjaga kebersihan dan ketersediaan air. Coba pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menghemat air di rumah? Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Tetap penasaran, ya?